Pernah nggak sih Anda merasa ujian datang silih berganti, sementara rezeki seperti mampir sebentar lalu pergi lagi? Kalau Anda pernah merasa lelah berjuang sendirian, Anda tidak sendiri. Tapi, tahu nggak, dalam kearifan kuno Nusantara, khususnya kitab Primbon Jawa, ada sebuah fenomena menarik. Ada beberapa weton kelahiran yang justru paling bersinar saat diuji. Mereka ini seolah punya takdir di mana rezekinya nggak pernah putus. Saat jatuh, selalu ada cara untuk bangkit. Saat di titik terendah, justru disitulah jalan keluar terbuka. Siapa saja mereka? Dan apa rahasia spiritual di balik mental baja mereka? Sugeng Rawuh, selamat datang kembali di kanal kami. Kali ini kita akan membongkar rahasia besar dari kearifan lokal Jawa, yaitu tentang weton-weton istimewa yang rezekinya seolah punya jalannya sendiri, yang selalu terbuka selebar-lebarnya justru saat hidup sedang penuh cobaan. Tapi, ada yang perlu kita luruskan di awal. Anggaplah pembahasan ini sebagai cara kita belajar dari warisan budaya dan ilmu titen para leluhur, yaitu ilmu yang berdasarkan pengamatan dan pengalaman turun-temurun. Ini adalah peta untuk mengenali potensi diri, bukan penentu takdir. Sebab dalam ajaran agama manapun, meyakini ramalan nasib secara mutlak bisa dianggap menyimpang. Kunci utama kesuksesan tetap ada pada 3 pilar: ikhtiar atau usaha kita, doa yang tak putus, dan tentu saja kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Konsep dasarnya ada pada perhitungan Neptu, yaitu nilai dari hari dan pasaran lahir. Gabungan nilai inilah yang dipercaya membentuk karakter dan potensi seseorang. Nah, beberapa weton ini dipercaya dinaungi oleh energi spiritual tertentu yang membuat mereka punya jalur rezeki unik. 2 filosofi yang akan kita bahas adalah Tunggak Semi dan Waseso Segoro. Tunggak Semi adalah filosofi rezeki yang tak pernah habis. Bayangkan sisa batang pohon yang ditebang, ia akan bertunas lagi. Begitulah rezeki weton ini. Habis 1, tumbuh 1000. Lalu ada Waseso Segoro yang rezekinya seluas samudra. Orang dengan naungan ini dipercaya punya wibawa besar dan rezekinya terus mengalir. Yuk kita bongkar satu persatu weton mana saja yang punya ketangguhan ini. Weton Rabu Pahing, ketenangan pembuka pintu rezeki. Weton pertama adalah Rabu Pahing. Dengan Neptu besar, yaitu 16 dari Rabu, 7, dan Pahing, 9. Weton ini menyimpan potensi yang luar biasa. Orang Rabu Pahing sering dikenal sebagai pribadi yang teduh, kalem, dan gak gampang kepancing emosi. Mereka adalah pemikir yang dalam. Semua dipikirkan matang-matang sebelum bertindak. Tapi, disitulah ujiannya. Sifat tenangnya sering disalahartikan sebagai pribadi yang dingin, penyendiri, atau kurang ambisius. Mereka lebih suka memendam masalahnya sendiri, bikin orang lain susah menebak isi hati mereka. Di dunia yang serba cepat ini,
karakter mereka yang kalem bisa jadi tantangan. Mereka mungkin sering diremehkan atau terlewatkan dalam berbagai kesempatan. Lantas, di mana rahasia rezekinya? Jawabannya justru ada pada ketenangan itu sendiri. Saat yang lain panik, si Rabu Pahing mampu berpikir jernih. Menurut Primbon Jawa, weton ini ada di bawah naungan Waseso Segoro yang membuat rezekinya luas tak terhingga. Ditambah lagi, mereka juga dinaungi lintang Gajah Mina yang memberi mereka watak welas asih dan rajin bekerja. Kombinasi inilah kuncinya. Ujian hidup tidak membuat mereka goyah, tapi malah membuat mereka makin bijaksana. Ketenangan mereka bukanlah kelemahan, tapi magnet spiritual. Dalam diam, mereka menyusun rencana. Dalam sabar, mereka menunggu momen yang pas. Rezeki seolah nyaman mendekat pada pribadi yang tidak gerusa-gerusu. Ketika satu pintu rezeki tertutup, ketenangan dan ketekunan mereka akan membuka pintu lain yang jauh lebih besar. Weton Sabtu Pon, ambisi yang diberkahi kelimpahan. Berikutnya, weton dengan Neptu yang sama-sama 16, inilah dia Sabtu Pon. Gabungan dari Sabtu, 9, dan Pon, 7. Weton ini bisa dibilang kebalikannya Rabu Pahing. Jika Rabu Pahing itu air yang tenang, maka Sabtu Pon adalah api ambisi yang membara. Mereka terlahir sebagai pemimpin alami dengan keinginan besar untuk selalu jadi nomor satu. Ujian terbesar bagi Sabtu Pon datang dari dalam diri mereka sendiri. Ambisi mereka yang menggebu-gebu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu mendorong mereka meraih hal-hal hebat. Di sisi lain, kalau tidak dikendalikan, ambisi ini bisa membuat mereka terlalu dominan, keras kepala, dan nekat mengambil risiko hanya demi kemewahan. Ujian mereka seringkali berupa kegagalan akibat spekulasi sendiri atau konflik karena sifatnya yang ingin selalu memegang kendali. Lalu, kok bisa rezekinya seperti nggak ada habisnya? Nah, disinilah keunikan Primbon Jawa. Sabtu Pon dipercaya berada di bawah naungan ganda yang kuat, Waseso Segoro dan Lakune Banyu. Waseso Segoro memberkahi mereka dengan rezeki seluas samudra, sepadan dengan ambisi mereka. Sementara Lakune Banyu atau berperilaku seperti air, memberi mereka sifat penyejuk, murah hati, dan gampang beradaptasi. Inilah rahasianya. Ada penyeimbang alami dalam diri mereka. Api ambisi mereka diredam oleh sejuknya air kemurahan hati. Menurut kepercayaan leluhur, Sabtu Pon yang belajar ikhlas berbagi, rezekinya justru makin melimpah. Setiap kali jatuh karena ambisinya, sifat Lakune Banyu membuat mereka bisa merendah, belajar dari kesalahan, dan bangkit lebih kuat. Diuji oleh api, namun diselamatkan oleh air. Kombinasi inilah yang membuat lautan rezeki seolah ditakdirkan untuk mereka taklukkan. Dari dua weton tadi, Rabu Pahing dan Sabtu Pon,
Adakah yang merupakan weton Anda atau orang terdekat? Gimana pengalamannya menghadapi ujian hidup? Coba deh, share cerita kalian di kolom komentar biar kita bisa saling belajar. Weton Minggu Kliwon, kebaikan hati yang dilindungi semesta. Weton ketiga adalah Minggu Kliwon, dengan Neptu 13 dari Minggu 5 dan Kliwon 8. Weton ini punya aura yang unik. Menurut Primbon, orang dengan weton Minggu Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang pendiam dan penyendiri, layaknya bintang di langit. Justru, kebaikan hati mereka inilah yang jadi ujian terbesarnya. Seorang Minggu Kliwon dikenal sangat gampang percaya, pemaaf, dan gak pendendam. Walaupun disakiti atau dikhianati, mereka lebih memilih mengalah dan memaafkan. Sifat mulia ini seringkali jadi celah bagi orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan mereka. Ujian mereka adalah ujian soal kepercayaan dan ketulusan. Mereka sering harus menelan pahitnya kekecewaan. Lalu, bagaimana bisa orang yang sering dirugikan rezekinya malah selalu ada? Disinilah letak rahasia spiritualnya. Para leluhur percaya, kebaikan hati yang tulus adalah energi spiritual tertinggi. Ketika seorang Minggu Kliwon disakiti, tapi ia memilih ikhlas memaafkan, ia seolah sedang menabung karma baik di alam semesta. Mungkin mereka kehilangan materi sesaat, tapi mereka mendapat perlindungan gaib yang tak ternilai. Mereka berada di bawah watak lakuning lintang atau berperilaku seperti bintang. Walaupun suka menyendiri dan tak menonjol, mereka bisa jadi penerang bagi sekitarnya. Primbon Jawa meyakini rezeki mereka tak pernah putus karena dilindungi oleh ketulusan hati mereka sendiri. Jalan rezeki sering datang dari arah tak terduga, entah lewat pertolongan orang lain atau peluang baru yang terbuka sebagai buah kesabaran mereka. Mereka adalah bukti bahwa hati yang pemaaf adalah magnet rezeki terkuat. Weton Jumat Kliwon, energi pemimpin yang menarik kemakmuran. Weton terakhir yang sering diselimuti mitos, Jumat Kliwon. Dengan Neptu 14, gabungan dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Weton ini punya energi yang sangat besar. Banyak yang mengaitkannya dengan hal mistis. Tapi dalam primbon rezeki, Jumat Kliwon adalah calon pemimpin sejati. Ujian utama bagi Jumat Kliwon adalah mengendalikan energi besar di dalam diri mereka. Mereka dikenal punya watak yang keras, gampang marah, dan tidak suka diatur. Temperamen mereka yang meledak-ledak inilah cobaan terbesarnya. Mereka bisa gampang terlibat konflik atau kehilangan peluang karena tidak sabaran. Energi besar yang salah arah bisa sangat merusak jalan hidup mereka. Tapi, jika energi itu berhasil dikendalikan, disitulah kunci kemakmuran mereka. Weton Jumat Kliwon berada di bawah naungan lakuning rembulan atau berperilaku seperti bulan. Artinya, mereka punya kemampuan alami untuk menenangkan dan mencerahkan lingkungan sekitarnya.
Aura mereka bisa menjadi sangat karismatik, membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya. Rahasia rezeki mereka ada pada kemampuan transformasi ini. Ketika mereka berhasil menaklukkan amarah dan egonya, energi besar mereka berubah menjadi karisma kepemimpinan. Orang-orang akan secara alami percaya pada mereka. Jalan rezeki mereka terbuka lebar melalui jaringan dan kepercayaan. Diuji oleh api dalam diri, namun diberkahi cahaya rembulan. Ketika mereka belajar menjadi bulan, bukan gunung berapi, kemakmuran akan datang dengan sendirinya. Kesimpulan, dari 4 weton tadi, Rabu Pahing, Sabtu Pon, Minggu Kliwon, dan Jumat Kliwon, kita bisa melihat satu benang merah. Ujian yang mereka hadapi bukanlah kutukan, melainkan proses pengasahan dari semesta. Ketenangan Rabu Pahing, ambisi Sabtu Pon, kebaikan hati Minggu Kliwon, dan energi besar Jumat Kliwon adalah potensi yang diuji agar bisa bersinar dalam bentuk terbaiknya. Cobaan hidup yang datang silih berganti bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih pantas menerima rezeki yang melimpah. Sekali lagi, ingatlah, uraian ini adalah bagian dari khazanah budaya Jawa. Ini adalah peta, bukan wilayahnya. Anda adalah nahkoda di kapal kehidupan Anda sendiri. Tetaplah berikhtiar sekuat tenaga, iringi dengan doa yang tulus, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap weton punya jalannya masing-masing, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk bertumbuh. Nah, dari weton-weton yang sudah disebut tadi, apakah itu weton Anda? Atau mungkin Anda punya pengalaman unik dengan weton lain yang juga tangguh? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Tuliskan weton dan pengalaman Anda agar kita semua bisa saling belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.